Ibu bapak, saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Esok hari kita akan memasuki masa Raya Paskah 2021 dan ya, kita akan memulai dengan masa pra-Paskah di mana kita semua dipanggil, diajak untuk berpuasa. Masa berpuasa ini diawali dengan ibadah Rabu Abu. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Rabu Abu pada mulanya adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di abad-abad awal ketika mereka mengenang dan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Seperti kita pahami bahwa di dalam Alkitab kita mendapati bahwa mereka yang mengalami pergumulan yang berat, mengalami kerinduan yang begitu mendalam, ada di dalam penderitaan yang begitu gelap, mereka mengambil abu atau mereka mengambil debu yang ada di sekitar mereka dan kemudian menaburkan debu atau abu itu di atas kepala mereka dan kemudian mereka menudungi tubuh mereka dengan kain kabung, tanda duka cita yang mendalam. Ketika orang-orang Kristen mula-mula mereka mengingat, mengenang, menghayati penderitaan Kristus, di situ mereka mengambil abu. Dari manakah abu yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan abu itu dari dapur. Ya, bukankah dapur-dapur zaman dahulu seperti halnya dapur masyarakat Jawa, bahkan sampai pada hari ini, pawon, di mana tempat masak itu diisi dengan kayu yang begitu banyak lalu kemudian dibakar. Dan sisa-sisa pembakaran itulah yang ada di pawon itu diambil dan kemudian dipakai menjadi abu. Abu itu ditorehkan di wajah mereka, ditorehkan di dahi mereka, baru kemudian mereka berangkat menuju ke persekutuan, menuju ke ibadah di mana umat Allah bersekutu. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Rabu Abu mula-mula dilaksanakan sebagai awal masa berpuasa. Dan oleh karena itu ibadah Rabu Abu biasa dilaksanakan pagi hari. Pagi hari sebelum mereka mulai beraktivitas, mereka berkumpul terlebih dahulu, bersekutu dengan wajah, dahi yang sudah beroleskan abu. Mereka datang dan mereka menunjukkan, menyatakan duka cita
penyesalan, dan juga pengharapan mereka kepada Tuhan. Nah, pada hari ini tentu kita tidak bisa melaksanakan tradisi yang sedemikian. Tidak mungkin pagi-pagi benar di hari tengah minggu kita berkumpul untuk memulai puasa dengan ibadah Rabu Abu. Tetapi jangan khawatir. Jangan karena kita tidak memulai tradisi sesuai dengan yang mula-mula itu, kemudian kita berpikir, waduh kita salah dong, waduh kita tidak sesuai dong. Tidak. Gereja menyelenggarakan ibadah Rabu Abu sebagai pengingat akan keberadaan diri kita, manusia yang fana, yang lemah, yang terbatas, yang penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan dan keberdosaan. Yang penting adalah apakah ibu, bapak, dan saudara betul-betul menghayati dan menjiwai segala kelemahan dan keterbatasan yang ada di dalam kehidupan kita, dan dengan jujur mengaku di hadapan Tuhan atas segala dosa, pelanggaran yang kita lakukan. Ingat, dosa ada dua hal, dua jenis. Yang pertama, ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi yang kedua, ketika kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Kedua-dua hal tersebut kita pandang sebagai dosa. Tentu tidak semua perintah Tuhan dapat kita lakukan. Tentu saja tidak semua larangan kita ikuti. Itulah sebabnya kita mengaku diri kita sebagai manusia yang lemah dan terbatas. Ibu bapak saudara yang terkasih, baru di sekitar abad kelima, tradisi yang marak di dalam kehidupan jemaat Tuhan dilaksanakan di dalam gedung gereja, dan pihak gereja, pimpinan pada waktu itu menyediakan abu supaya mereka tidak perlu repot-repot membawa abu dari kediaman mereka masing-masing. Hari ini pun Majelis Jemaat GKI Taman Majapahit melalui Panitia Masa Raya Paskah 2021 menyediakan abu bagi ibu, bapak, dan saudara untuk melaksanakan penorehan abu dalam ibadah Rabu Abu. Memang penorehannya tidak kita lakukan secara bersama-sama, secara komunal di dalam gedung gereja. Ibadah kita lakukan secara online dalam jaringan. Dan oleh karena itu, biarlah abu yang telah disediakan oleh Majelis Jemaat melalui kerja Panitia Masa Raya Paskah ini tetap kita lihat, tetap kita pandang sebagai sarana
bagaimana kita ditolong, bagaimana kita dibantu untuk menghayati kefanaan hidup kita, kelemahan dan keterbatasan hidup manusia, tetapi juga bagaimana kita menunjukkan duka cita kita yang mendalam atas dosa dan pelanggaran yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, siapa yang akan menorehkan abu tersebut di dahi Ibu Bapak Saudara? Jikalau di dalam ibadah daring Rabu Abu ini nanti, Ibu Bapak Saudara melakukan ibadah ini seorang diri di rumah, tentu Ibu Bapak Saudara bisa menorehkan abu itu di dahi dengan mengikuti apa yang dinyatakan di dalam tayangan YouTube GKI Taman Majapahit. Tetapi jikalau Ibu Bapak Saudara melakukannya sebagai sebuah ibadah keluarga, tentu saja Ibu Bapak Saudara bisa saling menorehkan abu itu di dahi masing-masing anggota keluarga. Ayah menorehkan abu itu di dahi anak-anak, ibu menorehkan abu itu di dahi anak-anak, sepasang suami istri saling menorehkan abu itu di dahi pasangan hidupnya dengan berseru, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang." Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau ada di antara Ibu Bapak Saudara yang kemudian melakukan ibadah daring ini bersama-sama, satu rumah tetapi terdiri dari 2 atau 3 keluarga, silakan Ibu, Bapak, dan Saudara berembuk terlebih dahulu. Mana yang lebih nyaman Ibu, Bapak, Saudara lakukan? Apakah akan mengambil abu itu dan menorehkan sendiri-sendiri, atau saling menorehkan satu dengan yang lain? Yang paling penting bukan cara menorehkannya. Yang paling penting adalah kesadaran setiap kita untuk merasakan, mengimani, dan mengamini, ya, aku adalah orang berdosa dan memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang kita lakukan. Itu yang paling penting. Sehingga seperti apapun, siapapun yang menorehkan abu tersebut, itu tidak menjadi masalah. Baiklah, kesadaran kita akan makna ibadah Rabu Abu itu tetap nyata. Dan Ibu Bapak Saudara yang terkasih, selanjutnya kita akan memasuki masa-masa Prapaskah dengan berpuasa. Ingatlah, inti masa berpuasa adalah kita mencoba sikap hidup ugahari, kita mencoba menunjukkan sikap hidup bersahaja dalam kesederhanaan.
Sehingga ya di sana kita menunjukkan siapakah jati diri kita sebagai orang Kristen, tetapi juga marilah dengan memiliki sikap hidup, bersaksi dan melayani, kita pun mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang terdampak pandemi virus corona ini, sebab bukankah Allah sendiri berkata, puasa yang kukehendaki ialah ketika engkau membagi-bagikan roti kepada mereka yang lapar, ketika engkau melepaskan kuk dari para tahanan. Puasa berarti kita belajar untuk memiliki kualitas kehidupan yang berbagi keadilan, menyemai benih perdamaian, sehingga kasih Allah itu boleh menjadi nyata di dalam kehidupan di dunia ini. Selamat memasuki masa Raya Paskah 2021. Selamat memasuki masa Prapaskah 2021. Selamat menjalankan ibadah Rabu Abu 2021 dan selamat berpuasa. Biarlah berkat Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan ibu bapak saudara, memampukan kita semua hidup menjadi berkat. Tuhan memberkati.